Ya, Pak Hengki, makasih ya. Ini kita beruntung nih, Pak Hengki punya figur seperti Mas Agus di jagat musik Indonesia dan dunia akademis musik Indonesia. Ini menggugah kita nih, ini menggugah, mempertanyakan kita seberapa jauh kita mau bergerak untuk menjadi relevan buat teman-teman musisi. Karena ya saya pribadi termasuk yang punya motivasi, teman-teman musisi wajar sukses kok. Eranya muncul ya dengan disruption ini, mereka bisa self production, self effort. Jadi mereka bisa melakukan entrepreneurship buat dirinya sendiri. Baik Mas Agus, ini ada beberapa penanya Mas Agus. Saya mulai dari Mas Rifki Hau. Pada Mas Rifki Hau, waktu dan tempat saya persilakan. Kasih materi yang luar biasa sekali dari kakak. Ini kakak apa kabar kak? Alhamdulillah baik. Kita sering ini WhatsAppan. Wah ini saya belajar bener ini, digembleng bener nih. Siap dibully udah kalau sama Mas Agus lah. Yang penting jadilah. Kakak mau izin tanya kakak. Monggo kakak. Ya pertama sebelum nanya saya mau terima kasih akhirnya disruption eranya dibocorin soal disruption eranya dibocorin, terima kasih banget. Dan memang sudah kelihatan sih dari apa yang saya perhatikan satu-satu Mas Agus dengan YouTube-nya, terus dengan beberapa produknya di marketplace, memang industrinya sudah nggak bisa cuman diam fokus di satu titik, tapi harus melebar banget gitu loh. Kita harus positioning mungkin dari bisnis model. Tapi yang pengen saya tanya, saya karena belum tahu banyak kalau industri musik ya, yang pengen saya tahu adalah apa fungsi, terus siapa sih sebenarnya, dan peranan paling penting dari seorang agregator, kakak. Karena katanya kalau mau masuk Spotify harus agregator. Harus pakai agregator. Kenapa saya tetap lakukan, walaupun goalsnya sebetulnya agak mirip dengan Mas Agus Sardiman nih. Iya, gue bocorin nih. Iya. Kenapa jadi nekat, kata istri juga, kenapa jadi nekat jadi bermusik lagi lu, sampai beli alat-alat apa segala macam. Kos rumah tangga jadi sedikit bergoyang. Karena Mas Agus. Ini kena patil. Ya bukan karena saya, bukan. Dia sendiri itu. Oh iya, dia. Kena patilnya kakak Agus Hardiman ini. Aduh. Nah itu. Tapi kalau saya pikir agregator menjadi salah satu kunci yang memang saya belum tahu banyak soal agregator. Katanya masuk Spotify harus menggunakan agregator karena balik lagi. Kayaknya kalau menurut beberapa teman-teman praktisi seperti Mas Alex Kuple khususnya, dia malah kenceng banget di Spotify. Iya. Karena rajin upload ya. Wah, keras banget dan udah masuk top chart kalau nggak salah ya Mas Agus Hadiman ya. Alex Kuple itu. Persaingan di industri musiknya juga gila, khususnya di genre saya nih Mas Agus, hip hop. Wah, kalau di pop mungkin masih agak santai, tapi kalau di hip hop nih kadang-kadang bunuh-bunuhannya terjadi lewat diss track yang memang sudah menjadi culture dari musik itu sendiri ya. Kayak roasting deh ya. Wah ya, kayak roasting gitu kan. Ya YouTuber mengalami ya kan, YouTuber pun mengalami, tapi kalau di hip hop mungkin kerasnya luar biasa karena senior pun turun semua gitu loh. Iya. Igor, sekelas Sakala dan lain sebagainya itu pun kadang turun, bahkan sudah ada YouTube reaction yang rapper baru tuh di reaction, wah itu kerasnya luar biasa. Makanya ngentahlah, saya masih berprinsip menghindari peperangan itu masih bagus. Mau dibilang pengecut, tapi saya pikir Spotify itu menjadi salah satu solusi lah. Nah makanya pengen tahu nih Mas Agus, apa sih peranan, fungsi, dan siapa sih yang bisa menjadi seorang agregator? Mungkin poinnya sih itu. Oh iya. Ya saya sebenarnya siap Bro Rifki. Thank you. Ya makasih pertanyaannya, tapi saya bukan ahli itu sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya coba jawab. Jadi
sebenarnya kan tadi platform yang besar-besar itu, yang monopoli itu, dia nggak ada resource untuk langsung ketemu dengan musisi langsung. Ya, jadi butuh perantara. Jadi ya kalau kasarnya ada calonnya. Ya, calonnya yang udah diseleksi, nggak sembarang orang bisa itu, ya itu agregator. Jadi si Spotify nggak mau langsung ke musisi karena dia nggak ada resource-nya, akhirnya dia melimpahkan itu ke agregator. Agregator musik itulah yang akhirnya kita harus lewat dia untuk bisa ke platform besarnya gitu. Ya, jadi tentu susah sekali itu, syaratnya berat sekali dari budget, dan bukan cuman biaya kita punya biaya yang super pun belum tentu diterima, ada banyak pertimbangan lagi lain. Ya, itu pertama. Terus kedua, nanti pada akhirnya semua itu akan hilang. Maksudnya akan semakin sedikit. Akan ada seleksi alam, akhirnya yang tadinya, kok banyak banget ini agregator, ada 20, 30, 40, 50. Nanti lama-lama jadi cuma 2, 3, atau berapa. Ya, pasti tahu ya, saya nggak mau sebut itu, ada yang dari B, ada yang dari ini, tapi ya udah nggak usah disebut lah. Ya itu yang besar-besar, kayaknya akan jadi monopoli baru sebagai agregator. Ya, jadi ya memang intinya sih agregator dibutuhkan karena si platform utamanya butuh calo juga untuk menyambungkan dengan langsung musisi. Nah, saya nggak tahu itu menjawab apa enggak. Cukup menjawab sih, Mas. Makanya mungkin saya juga dengar memang untuk masuk ke dalam situ, wah itu luar biasa banget susahnya. Iya, saya kalau ditanya temen yang mau jadi agregator, saya bilang jangan, lu berkarya aja udah. Habis waktu lu nanti. Mas Agus, Bro Rifki, ini mungkin bisa dijelaskan juga agregator itu apa, karena terminologi yang lumayan baru ya. Saya sendiri juga baru dengar. Monggo Mas Agus. Ya, agregator musik itu adalah yang menerima pendaftaran lagu baru. Jadi dari karya lagu original dari artis atau band. Ya, jadi kalau kita mau taruh di platform streaming yang ada. Ya, jadi masalah copyright dan pembagian royaltinya nanti diatur sama agregator. Jadi beda sama publisher. Kalau publisher tuh hanya mengelola hak ekonomi dari lagu yang sudah ada di pasaran. Jadi kalau kita baru mau daftar, lu ke agregator karena gua publisher, bukan agregator. Jadi agregator ya itu badan yang menerima pendaftaran dan nanti mengelola itu hak ciptanya dan sebagainya, copyright-nya. Kalau saya begitu. Semacam label ya berarti ya? Ya, lagi-lagi monopoli lagi. Kembali ke ada pola itu lagi ya. Baik, Kakak Rifki, semoga menjawab Kakak Rifki. Nanti kalau nggak kita lanjutkan di WA grup kita bertiga itu. musisi, jangan lupa. Ada bisnis baru soalnya. Siap. Thank you Kakak. Baik, selanjutnya kepada Mas Haryo, waktu dan tempat saya persilakan untuk bertanya kepada Mas Agus.